Pak Lu datang ke kakak saya, dok pakai ini bagus gini-gini. Karena ini pasien saya ini kan bukan untuk kelinci percobaan Pak. Kalau dulu saya skripsinya kalau untuk uji itu kan ke kelinci dulu. Ini kan mau ke pasien, ini saya ujikan ke saya dulu. Awalnya Forlep 3 saat itu. Saya nggak pakai yang ini, ambillah saya cobakan dulu ke saya. Yang biasanya apa tuh namanya rematik, mungkin kalau pasien-pasien saya rematik dok. Nah pasien sekarang pintar-pintar Pak, datang tuh udah bisa mendiagnosa. Saya dulu enggak, saya rematik itu saya periksa apakah saya rematik, ada kekurangan kalsium atau apa, kan semuanya sakit keluhannya. Waktu itu saya ke Medan. Kebetulan di Medan itu ada tes alergi, itu di Indonesia cuma 2 Pak, di Jakarta sama Medan. Dia memang tes-tes kayak gitu berbayar, tidak ditanggung BPJS. Nah karena dulu passwordnya anak OAS, dulu kita cuma bayar 50%. Saya cek reumatologi positif, kemudian saya cek alergi itu banyak. Saya banyak banget dengan alergi, termasuk kayak makanan, itu banyak pokoknya. Akhirnya selesai itu saya praktek praktek di Kota Agung di Tenggamus. Itu pasien itu saya belum kenal dengan Forlep. Jadi kok mama datang, saya kasihnya anti inflamasi seperti steroid, Dexa, ini itu sembuh. Kemudian datang lagi dengan dengan keluhan yang sama. Kadang-kadang ini yang belum sembuh, kadang-kadang ada keluhan tambahan. Biasanya kan kayak gitu ya Bu ya. Biasanya pas di kanker paru saya coba dulu Bu. Saya coba 2 kali, pagi malam, itu saya naikkan dosis. Ke saya dulu ini. Setelah 1 bulan itu Pak Agung datang sama Dr. Jess kalau nggak salah. Yeah. Karena ini yang bawa Dr. Jess, saya ini kan kata Pak Agung, ini bukan herbal, ini bukan kimia, ini bukan vitamin, tapi ini imun. Akhirnya saya buka lagi itu teori yang berapa tahun yang lalu, saya belajar lagi dengan sistem imun. Dan kemudian saya buka jurnal, masuk juga di atas, saya cobakan ke saya. Alhamdulillah sampai detik ini Pak, rematik saya tidak berasa. Saya kalau periksa pasien Bu, 3, 4, 5 pasien di rumah sakit itu kaki saya bengkak, pegel. Betul, itu dulu. Jadi untuk mengatasi apa? Saya pakainya steroid sama analgetik, antinya dulu, udah itu dulu. Dan saya kan baca itu efek samping itu Pak, saya tidak dengan indikasinya doang, tapi dengan kontraindikasi juga kita harus tahu. Nah, kalau kita menggunakan steroid jangka panjang, itu efeknya apa? Biasanya mukanya bulat confess, kemudian perutnya gede, makanya yang perutnya gede ini mungkin kebanyakan minum steroid. Karena di teori steroid itu sebetulnya tidak boleh dikonsumsi lebih dari 3 hari. Kenapa? Efek sampingnya betulan kemana-mana, bahkan bisa kena autoimun. Apakah autoimun itu dari lahir? Enggak. Saya punya pengalaman, kebetulan keponakan saya, ada videonya ya Mbak ya. Nah sekarang sedang dalam perawatan saya. Ini anaknya adek. Bulan Januari saya pernah konsul ke Pak Agung ya, saya pernah konsul ke sering sama Pak Toha juga, sama Mbak Ida dan Mbak Marjian juga tahu ya. Nah, ini ada videonya Pak. Ini keponakan saya. Saat itu dia kelas 3 SMP, usianya 15 tahun. Ini ada videonya di kita ini. Kita sambil lihat supaya lebih enak gitu. Saat ini sedang saya terapkan ke sini. Ini ada ibunya. Nah, ini ponakan saya di bulan Januari tanggal 13 Januari ini 2025 ya? 2025. Ini anak adik saya. Ini badannya masih bagus. Nah, ini dari Fitra Husada dirujuk ke RS AM Abdul Muluk. Kondisinya seperti ini karena sampai saat ini diagnosa belum tahu. Sampai saat ini karena dirujuk ke Cito sama dokter spesialis anak. Ini di bulan Januari ya. Pertama kejadiannya dia sekolah seperti biasa. Kemudian di bulan Januari itu dia daftar SMP. Nah ini di bulan Juli ya. Oh enggak ada ya. Ini di bulan Julinya, di tanggal 13 Juli, badannya sudah mulai habis. Nah kakinya sebenarnya tidak seperti stroke.
Nah ini PR buat saya karena ini keponakan saya. Nah udah itu kita sedang ikhtiar ini, ikhtiar dengan forlab, dengan nutrisi dan lain-lain. Nah, kamu ada suaranya nggak apa-apa saya. Nah ini tangannya contention, kok semuanya awalnya di. Nah tuh. Ini 3 kali minimal. Nah ini barusan saya kasih orang di bulan Juli. Aduh Pak, jadi pembawaan bulan Juli. Kakinya yang ini kanan, kaki kanan ini tidak bisa dibengkokkan lagi. Kaki kirinya bengkok, tidak bisa diluruskan. Tangannya seperti ini kondisinya. Nah bengkok, dari jarinya genggam. Jadi setiap bulan ada dokumennya saya, sama pembarunya. Nah ini sama. Ini nggak bisa di apa? Status gizinya sudah tidak bagus. Ini sudah cap. Kurang kronis atau kurang gizi. Bukan nggak dikasih makan ya, mau dikasih makan. Nih dokumennya. Tadinya ingat di bulan Januari masih bagus, badannya masih, cuma dia tidak bisa Nah, ini setelah minum forlab dan fisioterapi. Ini sudah bisa duduk, sudah bisa makan pakai jagung. Ini di bulan November. Di bulan ini, alhamdulillah. Saya tidak kasih apa-apa, bukan saya kasih obat karena sampai saat ini di Budi Medika MLA itu diagnosanya belum tahu kemana antara ensefalopati atau ensefalitis. Tapi kalau saya waktu di Medan ini sedang terapi. Ini sedang terapi. Karena kita butuh, kalau sudah seperti itu wajib terapi Bu. Dengan forlab aja dia tidak cukup. Wajib terapi yang kontraktur itu diperbaiki dengan fisioterapi. Itu kejang otot. Jadi waktu pertama masuk di mulut itu diagnosanya seperti epilepsi. Ketika dilakukan pemeriksaan EEG ternyata bagus EEG-nya. Antara listriknya bagus. Nah ini setelah terapi 5 kali dan bisa duduk, sudah bisa makan pakai tangan kiri, tangan kanannya belum bisa digunakan. Ini TF3 dosis 2 kali 3, jadi 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Kemudian kita naikkan 5 pagi, 5 siang, kita bermainnya di dosis. Ini lebih yakin saya kesini, betul-betul imun itu membantu kita sehat. Yang sehat dipertahankan supaya tidak sakit. Ini keponakan saya, ini hafal Quran tuh, sekolahnya di Imbos Presewu karena dia sering sakit. Mana temannya? Oh kenal sama Naila? Nah itu Naila saat ini sedang dalam perawatan saya. Doain ya bapak-bapak ibu-ibu, semoga lekas sembuh. Makanya saya disuruh jadi pembicara, saya belum bisa memastikan sebab saya masih banyak tugas. Saya tadi di sini saya usahakan saya sempatkan sesempat mungkin supaya saya dapat ilmu lagi, dapat sharing sama ibu-ibu sama bapak-bapak dan bisa ketemu sama Pak Agung lagi. Nah, ya alhamdulillah sekarang Nela sudah bisa duduk, bisa makan, bisa tuh tidak seperti kayu, tidak seperti cuma bisa kedip-kedip tanpa bisa lagi. Tapi itu Masya Allah Pak, itu perjuangan saya dalam untuk keluarga, itu orang lain aja kita bantu, keluarga kenapa tidak, gitu kan. Nah ini testimoni di keluarga, belum yang ke pasien yang di Menggala itu ada yang sudah stem cell. Saya pernah sharing ke Bapak, dia organ ginjalnya sudah rusak. Saya tidak sebutkan namanya ya. Organ ginjal sudah rusak, dia stem cell di rumah sakit Semarang itu 200 juta. Karena saat itu sebelum dia stem cell dia memang nanya lewat pasien-pasien di Menggala, ada nggak dok yang mau jual ginjal? Saya mau beli berapa aja? Kayak gitu. Saya bingung, siapa sih hari ini yang mau jual ginjal? Coba ibu mau nggak jual ginjalnya dibeli dengan 2M?